Dalam podcast Medfred, Bromo Serafim Balbaki, CFR, seorang biarawan Fransiskan dari Ordo Pembaharuan, yang saat ini sedang menempuh studi program Dr. S3 di bidang ilmu komputer, memberikan penjelasan terkait bukti mukjizat dari iman gereja Katolik yang tidak terbantahkan. Kalau kita memikirkan tentang mukjizat-mukjizat Ekaristik, sudah ada banyak yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Bahkan jika hanya satu dari mukjizat-mukjizat itu benar-benar terjadi, itu sudah cukup untuk mengubah cara kita melihat iman Katolik. Bayangkan saja seorang imam mendoakan sepotong roti, lalu roti itu mulai berdarah dan berubah menjadi daging sungguhan. Itu bukan cerita karangan. Beberapa mukjizat seperti ini telah diperiksa secara ilmiah, dilihat di bawah mikroskop, diteliti oleh para dokter dan hasilnya menunjukkan bahwa itu benar-benar jaringan tubuh manusia. Kalau satu saja mukjizat Ekaristi itu benar, maka ini membuktikan bahwa ajaran gereja Katolik itu benar, bahwa saat misa, roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus. Maka ini menguatkan banyak ajaran gereja sekaligus tentang imamat, tentang Ekaristi, suksesi apostolik, tentang Kristus dan tentang gereja Katolik itu sendiri. Artinya semua ajaran gereja Katolik seakan dipertegas dan dibuktikan hanya lewat satu mukjizat Ekaristik. Karena semua ajaran gereja Katolik saling berhubungan, maka satu mukjizat saja bisa memperkuat seluruh ajaran. Pertanyaannya, bagaimana agama lain bisa menjelaskan mukjizat seperti itu? Bahkan jika hanya terjadi satu, apakah mereka punya jawaban? Karena menurut saya tidak ada yang sebanding. Memang kita bisa bertanya juga, kalau begitu, bagaimana dengan orang Muslim atau Yahudi yang mengalami pengalaman rohani? Menurut saya Tuhan tidak menahan rahmat-Nya dari siapapun yang mencari Dia dengan tulus hati. Jadi kalau seorang dari agama lain mendekati Tuhan dengan hati yang murni, Tuhan tetap bisa menyentuh dan berkarya dalam hidup orang itu. Jadi kita harus rendah hati dan terbuka dalam hal ini. Kita sebagai seorang Katolik terikat pada sakramen dan ajaran gereja. Tuhan sendiri tidak terikat pada apapun. Dia bisa melakukan apapun yang Ia kehendaki kepada siapapun. Tetapi Dia memilih untuk bekerja secara istimewa melalui gerejanya. Setelah semua penelitian yang saya lakukan, saya belum pernah menemukan satupun pengalaman spiritual dari agama lain yang membantah kebenaran iman Katolik. Justru sebaliknya, semua mukjizat dan pengalaman itu seperti mendukung atau mengarah kembali kepada Kristus. Contohnya sangat banyak. Penampakan Maria di Fatima disaksikan oleh ribuan orang. Penampakan Bunda Maria di Guadalupe, jutaan orang bertobat setelah penampakan. Atau Padre Pio yang 50 tahun mengalami luka-luka seperti luka Yesus di tubuhnya, menembus lapisan kulit yang dalam. Semuanya hilang total tanpa bekas. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah. Banyak dokter yang telah memeriksa Padre Pio, bahkan beberapa dari mereka adalah orang yang tidak percaya dan ingin membuktikan bahwa dia penipu. Tapi mereka semua mengakui luka-lukanya nyata dan tak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Lalu ada Santo Yosef Cupertino yang dikatakan bisa melayang saat berdoa. Puluhan orang menyaksikannya. Dan kita bisa saja mencari-cari alasan untuk menolak semua ini. Tapi kalau kita jujur, bukti-buktinya sangat kuat. Seperti dalam ilmu pengetahuan, begitu banyak bukti dari berbagai sumber mengarah ke satu kesimpulan. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa itu mungkin benar. Lama-kelamaan kita mulai berpikir, ini bukan cuma mungkin benar, ini sangat mungkin benar. Saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada hal lain di dunia ini yang seperti iman dalam gereja Katolik. Tuhan telah memberi kita begitu banyak tanda, bukti, pengalaman yang menunjukkan siapa Dia, kebenaran surga dan neraka, dan betapa besar kasih-Nya bagi kita. Seperti yang dikatakan Kardinal Newman, kita tidak bisa mencintai atau mempercayai Tuhan yang hanya mungkin ada. Kalau kita hanya setengah percaya, bagaimana kita bisa menyerahkan hidup kita kepadanya? Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, membuka hati dan meminta petunjuk dalam doa, Tuhan pasti menuntun kita. Setiap orang dipanggil dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang langsung percaya dengan sederhana dan itu indah. Ada juga yang butuh lebih banyak bukti dan pencarian. Tapi kalau kita terus mencari dengan ketulusan hati, Tuhan akan menunjukkan jalannya.